sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 28 Maret 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan. Tertulis di dalam Kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Tagona dohalak na labat tarimas yang ulu balam, jal halak na mangarajai dirina, ubal gadoi sian na papatuhuta. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah pahlawan itu? Mengapa kita harus mengarahkan prinsip melebihi dari seorang pahlawan, sehingga kita diajak menjadi orang yang penuh dengan kesabaran? Bapak Ibu, yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk sejenak merenungkan dan mempertimbangkan ketika kita diperhadapkan dengan proses-proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Apakah kita masih punya rasa sabar? Ataukah kita mau segala sesuatunya itu harus cepat, penuh dengan hal-hal yang serba cepat, instan, sehingga kita memikirkan, menyampingkan terkait hal-hal yang membutuhkan proses demi proses. Itu sebabnya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bagaimana seorang pahlawan yang harus melatih diri, melatih hati, pikiran, mempersiapkan segala sesuatu ketika dia harus menjadi seseorang yang disebut adalah pahlawan. Sebelum dia diperhadapkan dengan sebuah peperangan, pertempuran, tidak mungkin dia tanpa proses. Dan prosesnya pun tidak hanya cepat. Prosesnya membutuhkan waktu yang lama, waktu yang panjang. Pastinya seorang pahlawan harus memiliki rasa dan sikap yang penuh dengan kesabaran. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, dan mungkin kita pun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengenal orang-orang dari saudara-saudari kita di antara lingkungan kita, yaitu saudara-saudari kita dengan latar belakang suku Jawa. Ada keunikan dari mereka. Ketika pun saya memiliki tetangga orang Jawa, ketika kita di suatu tempat atau di suatu lokasi atau di dalam bus, kita mungkin melihat dia terinjak kakinya, apakah dia langsung lekas marah? Oh tidak, dia malah berkata, maaf mas, kaki saya berada di bawah kakinya mas. Masih dengan wajah yang memberikan senyuman, walaupun ternyata mungkin saja dalam hatinya dia sudah kesakitan. Lalu bagaimana ketika hal itu diperhadapkan dengan kita? Apakah kita langsung lekas marah? Langsung lekas melontarkan kata-kata yang bisa membuat orang lain sakit hati? Padahal ternyata hal itu adalah hal yang tidak disengaja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada hal unik dari sekitar kita, sekeliling kita yang menjadi pembelajaran untuk kita, proses bagi kita. Ternyata kita pun diajak untuk penuh dengan kesabaran, walaupun
Kita jauh daripada kata-kata seorang pahlawan. Karena di dalam kesabaran kita mampu menguasai diri kita untuk tidak lekas melontarkan hal-hal yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Karena seorang yang bijak sebagaimana Amsal, dia selalu memberikan kata-kata yang penuh dengan nasihat, ajaran. Dan di dalam ajaran itu dia berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang mau belajar adalah orang yang mau berproses. Dan pastinya orang yang mau berproses adalah orang-orang yang sabar. Sabar, dan dia adalah bagian dari orang-orang yang mampu menguasai dirinya. Walaupun itu membutuhkan waktu yang lama, jangka tempo, perjalanan yang panjang, tapi karena dia sudah memiliki rasa kesabaran, maka kita melebihi orang yang merebut kota. Artinya bukan sekedar orang biasa-biasa saja, tetapi bukan juga hanya sekedar sebagai pahlawan yang mungkin saja bisa kalah dalam pertempuran, dalam peperangan, tapi kita mengarah pada orang-orang yang disebut sebagai pemenang. Karena orang yang sabar, orang yang mampu menguasai diri, dia ada disebut sebagai pemenang. Bukan tentang kalah, bukan tentang lama, tetapi tentang kesabaran dan penguasaan diri, maka kita disebut sebagai pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang mau Tuhan minta melalui perenungan pada pagi ini? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menjadi teladan dalam kesabaran dalam hidup kita. Dia yang telah terlebih dahulu penuh dengan proses panjang di dalam karya keselamatan oleh Yesus Kristus untuk kita orang berdosa yang lekas marah, yang lekas penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa. Tetapi karena Yesus Kristus yang dalam proses panjang menjadi teladan bagi kita, itu jugalah yang mau kita percaya, yang mau kita hidupi, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang diselamatkan dan akhirnya menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita dan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.